Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester manajemen retail. Saya dari Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk dosen pengampu Bapak Darmais SEMM. Manfaat retail bagi produsen. Manfaat retail bagi produsen diantaranya para produsen bisa fokus dalam produksi barang tanpa harus terganggu oleh banyaknya usaha yang harus dilakukan untuk berhadapan dengan konsumen yang ingin membeli produk untuk dikonsumsi. Peran non-store bagi masyarakat dan negara. Yang pertama, penyedia kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, pemberi informasi produk pada masyarakat. Yang ketiga, tempat rekreasional. Yang keempat, tempat bersosialisasi. Yang kelima, pergerak ekonomi rakyat. Perbedaan retail modern dengan retail tradisional. Secara umum, bisnis retail dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni retail tradisional dan retail modern. Kedua bentuk bisnis retail ini mempunyai sejumlah perbedaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, retail tradisional menawarkan tempat yang tidak terlalu luas, sementara retail modern menawarkan tempat yang lebih cenderung luas. Yang kedua, retail tradisional tidak terlalu memiliki lokasi, sementara retail modern memperhatikan lokasi sebagai salah satu faktor penting. Yang ketiga, retail tradisional menjual barang yang tidak terlalu beragam jenisnya, sementara retail modern sebaliknya, jenis dan macam beragam. Yang keempat, retail tradisional melibatkan sistem pengelolaan yang sangat sederhana, sementara pada retail modern sistem pengelolaannya sudah kompleks. Yang kelima, pada retail tradisional masih dijumpai proses tawar-menawar, sementara pada retail modern harga yang dipatok sudah jelas tak bisa ditawar. Yang keenam, penawaran kenyamanan dan belanja yang ditawarkan oleh retail modern tidak dijumpai pada retail tradisional. Ketujuh, produk yang ditawarkan pada retail tradisional tidak dipajang secara terbuka, sementara pada retail modern penyajian produk dipajang secara terbuka. Yang kedelapan, metode pembayaran pada retail tradisional hanya menekankan pada pembayaran tunai, sementara pada retail modern sudah tersedia pilihan pembayaran lain selain tunai seperti kredit dan debit card. Yang kesembilan, harga produk pada retail tradisional belum terkena pajak, sementara pada retail modern harga terkena pajak. Peran pemerintah dalam bisnis retail. Sektor perdagangan retail berperan sebagai pendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Dalam memasarkan produknya, banyak pelaku UMKM mengandalkan pusat perbelanjaan dalam memasarkan produknya. Terlebih di masa pandemi ini, kolaborasi sektor perdagangan retail dan pelaku UMKM perlu terus dipertahankan. Manajemen retail perlu memperhatikan budaya masyarakat. Faktor sosial budaya seperti terjadinya perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja juga turut mempengaruhi terhadap perkembangan retail di Indonesia, di mana konsumen saat ini menginginkan tempat berbelanja yang aman, lokasinya mudah dicapai, ragam barang bervariasi dan sekaligus dapat digunakan sebagai tempat rekreasi. Di sisi lain, ketatnya persaingan bisnis retail terjadinya karena sifat usaha retail yang sangat sulit untuk melakukan diferensiasi dan hambatan masuk entry barrier dalam usaha retail sangatlah rendah. Di samping fakta bahwa pertumbuhan retail akhir-akhir ini juga meningkat sangat tajam. Selling dan contoh dalam toko retail. Secara umum, personal selling adalah bertemunya penjual dan calon pembeli dengan bertatap muka untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman dari sebuah produk atau brand yang ditawarkan supaya calon pembeli bersedia mencoba dan membelinya. Contohnya, toko eceran, penjual door to door. Sales promotion pada toko retail.
Sales promotion atau promosi penjualan adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentunya saja menaikkan angka penjualan. Faktor-faktor internal yang menjadi penentu keberhasilan seorang penjual. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, penguasaan perusahaan. Yang ketiga, struktur perusahaan. Yang keempat, sistem manajemen. Yang kelima, partisipasi. Yang keenam, kultur atau budaya bisnis. Yang ketujuh, kekuatan modal. Yang kedelapan, jaringan bisnis dengan pihak luar. Kesembilan, tingkat entrepreneurship. Etika komunikasi dalam menjual. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, menjaga kesopanan. Yang ketiga, bersikap menghargai. Yang keempat, berpenampilan layak. Yang kelima, memberikan perhatian. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, berusaha mendengarkan atau memahami. Yang kedelapan, pelayanan yang komunikatif. Diskon dan barang promosi. Apa sih diskon itu? Diskon merupakan bentuk strategi pemasaran penjualan yang kemudian memberikan potongan nilai barang tanpa mengurangi kualitas dari suatu barang yang dijual. Umumnya, potongan nilai barang ini berupa persentase diskon atau potongan nominal harga. Barang promosi. Apa sih barang promosi itu? Barang promosi digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memperkenalkan perusahaan secara luas. Biasanya dibagikan secara cuma-cuma pada klien, rekan bisnis, atau konsumen perusahaan. Barang promosi terkadang juga dijadikan barang pendukung untuk produk utama. Perusahaan memberikan barang promosi kepada konsumen yang telah membeli produk utama dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, barang promosi menjadi salah satu strategi dalam pemasaran atau marketing. Nah, baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Mohon maaf jikalau banyak materi yang kurang paham. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.